إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat terbesar yaitu nikmatul hidayah, nikmat di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat beragama Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat tauhid. Niki nikmat terbesar. Oleh karenanya hendaklah kita terus mensyukuri nikmat-nikmat niki, terutama nikmat tauhid. Sila tersyukurinnya, yaitu dengan cara mempelajarinya. Pelajarin tauhidno, kemudian amalkan dia. Setelah kita amalkan, kita sampaikan dia kepada orang lain. Tebadak dengan lainnya dah tauhidno, agar orang lain mendapat nikmat sebagaimana yang kita dapatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dekna beriman salak suku lengan ida sampai de demen gita batur da apa si de demenang untuk diri da, sampai engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Dan kita demen kita bertauhid,
nikmat rasana bertauhid. Maka mari kita sampaikan pula tauhid ini kepada saudara kita agar mereka juga bahagia. Dan di saat dia bertauhid, betul bahagia melihat dia bertauhid sebagaimana kita bahagia melihat diri kita bertauhid. Setelah tersampaian ya betul sabar mengamalkannya, sabar mempelajarinya, dan sabar mendakwahkannya. Seperti niki cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah niki, terutama hidayah tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, istiqamah li atas tauhid, istiqamah li atas iman, li atas Islam, dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab al-khawfu minasyirki, bab anjuran agar kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan, khawatir tertimpa kesyirikan, takut terkena syirik. Kenapa kita mesti takut? Karena sudah kita baca beberapa dalil kemarin. Yang pertama yaitu dosa syirik niki tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente mati jauh dosa syirik, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, maka masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Akan tak jangan terjerumus di pak kesyirikan, karena tidak menutup kemungkinan le saat tenggawi syirik tono tetap mati, kan susah. Di teman sempat tobat wah mati itu, sehingga mati membawa dosa syirik. Dan dosa syirik niki ndek negin ngampuninnya insyaallah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil yang kedua bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa supaya dia dijauhkan dari menyembah berhala. Berarti Nabi Ibrahim khawatir jangan-jangan suatu hari nanti dia akan menjadi penyembah berhala. Amun Nabi Ibrahim doang khawatir terhadap dirinya, maka kita harus lebih khawatir lagi terhadap diri kita. Jangan-jangan nanti kita menjadi penyembah berhala. Wal'iyadzubillah. Apalagi Nabi Ibrahim mengatakan innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ini sudah menyesatkan banyak manusia. Luwih manusia tersesat isi isi berhala no. Ngombe yang guna tersesat ya disembah berhala itu, disembah patung itu, dan banyak manusia menyembah patung. Belui anle dunia niki dengan Islam atau non Islam? Non Islam lui an. Dan rata-rata nyembah berhala itu, rata-rata penyembah berhala. Padahal titelnya doktor, profesor, cendikiawan dengan pinter-pinter, lagu berhala sembahna, tidak dia menyembah Allah Subhanahu wa taala.
pempang kayu ngono plus ya sembahna, atau patung sembahna, lolon kayu sembahna. Padahal orang cerdas, sekolahnya tinggi-tinggi wah. Berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Oleh karenanya pantaslah bagi kita untuk khawatir. Jangan-jangan suatu saat nanti kita menyembah berhala. Karena kalau kita merasa aman, justru rasa aman inilah yang menjadikan kita mengentengkan tauhid. Kalau sudah mengentengkan tauhid, mudah tema kesyirikan, mudah tema kesyirikan. Itu diantara poin kita kemarin. Banyaknya sekarang kaum muslimin, bukan lagi kita membicarakan non-Islam, lagu kaum muslimin sendiri luwe yang gawe kesyirikan. Bahkan luwe ya ngadu bebadong, luwe ya besang geger, bahkan ngendeng tipe isin kubur luwe ya minta dia kepada isi kubur. Padahal yang terkatuan apa agama anda Islam mengenai, tapi perbuatannya perbuatan syirik. Tapi sebabnya karena sudah merasa aman dari kesyirikan. Dengar cerita umat Islam gin gawe syirik ngene-ngene, berarti kan dia sudah merasa aman. Begitu dia mengatakan dirinya Islam, sudah tidak akan mengerjakan kesyirikan, sudah. Justru rasa aman inilah yang akhirnya menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, niki kemarin sudah kita bahas sedikit. Mungkin dalil berikutnya yang dituliskan kita oleh penulis di sini, yaitu hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Mu'jam Al-Kabir dari Imam At-Tabarani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil itu? Qal ar-riya. Beliau mengatakan ar-riya, syirik kecil itu adalah ar-riya. Riya itu memperlihatkan ibadah dengan tujuan dipuji oleh manusia. Nah, gue ingat kendek selapu dengan nempuang ibadah berarti riya ndek. Dia di sini menampakkan ibadah dengan niat ingin dipuji, dengan niat ingin dipuji. Nah, nengke kita kira-kira bau kita niat dengan bukan kita niat dengan dia bau kita niat akan dia kanggo menilai dia, oh ya riya ini, oh ya sum'ah ini, enggak boleh. Suzon itu jarin tino, enggak boleh kita mempunyai seorang ya riya ini gitu. Ya sum'ah ini enggak boleh, karena penyakit riya dan sum'ah itu ada dalam hati. Kalau dia nampakkan ibadahnya dengan niat agar dipuji oleh manusia, ini dia yang riya. Jadi ini cerminan untuk kita tekadu berkaca kita. Ndak jangka kita beribadah untuk dipuji oleh manusia. Bukankah hadis ini untuk memponis seorang, oh ide riya? Ndak, oke. Baik, kita kembali. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengkhawatirkan kita terjerumus ke dalam syirik, walaupun syirik kecil. Seolah-olah penulis di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya salapu syirik ini memang harus dikhawatirkan
bukan hanya syirik besar saja kita khawatirkan, lagu syirik kecil lendah harus tak khawatirang ya. Jangan hanya khawatirkan syirik besar, lagu syirik kecil harus kita khawatirkan. Di antaranya riya, ini syirik kecil, sum'ah syirik kecil, atau syirik-syirik kecil lainnya, ngodo bebadong lah, besenggeger lah, apa lagi yang lain. Nanti kita akan rinci dia berikutnya insyaallah. Intinya bahwasanya penulis seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita niki harus mengkhawatirkan semua jenis kesyirikan, bukan hanya syirik besar saja. Lagu syirik kecil lendah harus kekhawatiran. Ini dia yang dituliskan kita oleh penulis dalam babnya. Mungkin tulisan itu papan akan lebih jelas insyaallah. Udah lumayan mengurangi ngantuk. Soalnya nih kipas angin no ngantok ke sini. ITB ini si bersuara ngantok ke sini nih. Apalagi ada si tokol-tokol nyerindu jama. Taib. Sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Bismillah. Akhwafu ma akhafu alaikum Ayo santri ditulis. Uktubuha asyirkul asghar. Fasuila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, fasuila qal ar-riya, fasuila anhu, qal ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu, maka beliau ditanya tentangnya. Qal, beliau mengatakan ar-riya. Syirik kecil yang saya maksud adalah ar-riya. Ayo tulis. Bangunkan temannya nih. Bangunin deh. Bangun. Bangun. Baik. Akhwafu, yang paling aku takutkan. Yang paling aku takutkan. Ma, yaitu apa yang aku takutkan. Akhafu, aku takutkan. Itu biar tidak double.
Akhwaf yang paling menakutkan, yang paling menakutkan, apa yang aku takutkan menimpa kalian. Yang bahasa Arab ini luar biasa indah dia, Masya Allah. Asyirkul asghar, syirik nabi kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya, karena umum syirik kecil, luwe syirik kecil no. Apa itu ya Rasulullah syirik kecil itu? Ar-riya. Itu adalah riya. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini beliau menafsirkan riya. Beliau mengatakan izharul ibadah. Ar-riya yaitu izharul ibadah, menampakkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nas, liqasdi ru'yatun nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Niki definisi riya. Fayahmadunahu 'alaiha. Riya adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan niat memperlihatkan kepada manusia, fayahmadunahu 'alaiha, sehingga manusia memujinya lantaran ibadah tersebut. Ini kata kuncinya. Ingin dipuji oleh manusia. Amun hanya sekedar menampakkan, riya kaino ndek, kan baru sholat berjamaah itu. Ini sholat berjamaah nyebo ini bek masa tegin kurang bercadar terus teduh sayine teduh dan boleh muni kan. Nggak bisa sholat berjamaah diam-diam, pasti kita akan terlihat. Kadang ngatur ateno. Syaitan memang selalu dia ingin membatalkan ibadah kita. Temangangna itu kita demen terpuji, malah terpuji, akhirnya batal ibadah. Nah, lawan syaitan itu, jangan mau dia batal ibadah kita. Kita menampakkan ibadah bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, niki hadis kita. Mungkin kita ambil faedah dari hadis niki sebagaimana yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mana bukunya ini? Kenapa nggak bawa buku? Itu juga nggak ada bukunya, itu juga nggak bawa, ini juga. Ayo hadap sini, kakinya nggak sakit gitu. Hadap sini, duduk yang bagus. Qum. Nah, duduk yang benar. Yang pertama, syiddatul khawfi minal wuqu' fi syirkil asghar. Sangat takut terjerumus ke dalam syirik kecil. Terjerumus ke dalam syirik kecil. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir kita terjerumus ke dalam syirik kecil. Dari mana itu kita ambil? Pertama kata beliau, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadida. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam
Ngombe hukumna nulis wassalam ngadu SAW. Hah? Sau. Hah? Ngombe hukumna tidak mengapa sebenarnya. Ya, tapi lebih afdal kalau kita tulis semuanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada menulis SAW singkatan, maka itu kita baca dia sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Karena ini hanya simbol, tulisan ini simbol sebenarnya. Simbol, yang penting bisa dibaca, bisa dipahami. Ya. Ndak langsung terbidahang dengan gara-gara yang nulis sau. Itu sau, wow bid'ah lo kena langsung dah ke bercata lo. Ya, tidak mengapa, tapi lebih bagus kalau dia lengkap. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita terjerumus ke dalamnya. Jerumus ke dalamnya. Ke dalamnya nyanyikin api? Ya, riya atau syirik kecil. Karena beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling menakutkan, yang aku takutkan itu adalah syirik kecil. Akhwaf niki arana isim tafdil, yaitu yang paling beliau takutkan menimpa kita adalah syirik kecil. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya beliau sangat takut kita terjerumus ke dalam syirik kecil dari kalimat ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini, annahu takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilina. Beliau mengkhawatirkan sallallahu alaihi wasallam saya khawatir anget kepada siapa beliau mengatakan kalian di sini dari hadis ini? Sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan orang yang paling sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya. Ada lebih sempurna imannya dari sahabat? Tidak. Beliau, para sahabat itu generasi terbaik setelah para nabi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke sana. Maka di bawah para sahabat itu lebih mengkhawatirkan. Ya, kita di atas sahabat atau di bawahnya? Jauh bawah. Yang di bawahnya lebih mengkhawatirkan. Kira tingkat bawah nu Malik? Hah? Beja ni ya wah. La ilaha illallah. Lagu kah, masya Allah. Amandang rasanti nih. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat. Muni tajaba darat tadah wah. Dari dua hal niki, pertama kalimat beliau akhwafu ma akhafu alaikum. Dari kalimat itu kita bisa ketahui sesuatu yang paling mengkhawatirkan adalah syirik kecil. Yang kedua, beliau ucapkan kalimat ini kepada orang yang sempurna imannya, itu para sahabat. Maka kita yang jauh berada di bawah sahabat itu lebih mengkhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Niki faedah pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah tinggi
tingginya sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepada umatnya. Dari mana kita ketahui sayangnya kepada umatnya? Dari mana? Sikap kekhawatiran. Khawatiran itu ya, menunjukkan beliau sayang kepada kita. Angka amar ma'ruf nahi mungkar niki sebagai bentuk kasih sayang. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah niki bentuk kasih sayang. Luwe dengan mangkin justru melarang kita amar ma'ruf nahi mungkar, urus dirimu ngono-ngono. Ndak urus dengan lain ngono. Saya enggak mengurus kamu maka jangan urus saya ngono. La ilaha illallah. Itu ngurus ide, itu dakwahin ide, nasihatin ide sebagai bentuk sayang. Kan disayangin ya, karena iman kita tidak akan sempurna sampai kita senang melihat dia itu seperti kita. Kita demen, kita mau hidayah, maka kita juga harus senang melihat dia dapat hidayah. Ya, jadi bentuk sayang kita kepada dia, kita kirim hidayah ini kepada mereka. Nah, Nabi SAW sayang kepada kita, makanya beliau mengkhawatirkan kita. Peringatinnya itu nyonya syirik kode, menunjukkan dia sayang kepada kita. Dari hadis ini bisa kita lihat bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, dari Syekh di sini ada faedah yang ketiga. Bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Nabi dua niki, pertama syirik besar, akbar atau besar. Kedua syirik kecil, asghar atau kecil. Syirik besar, beliau di sini mendefinisikan kita, Masya Allah, kan becat waktu ini ya. Udahan Abu Buwe. Bismillah. Syirik besar adalah menyamakan Allah di dalam kekhususannya dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakannya dengan siapa? Makhluknya. Syekh bilang di sana dalam kekhususan Allah. Dalam kekhususan Allah. Nabi contoh kekhususannya dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam al-asma wa sifat. Ini kekhususan beliau, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita samakan dengan makhluk, maka jatuh dia ke dalam syirik besar. Syirik kecil kata beliau di sini, syirik kecil adalah apa-apa yang atau segala yang dikatakan syirik oleh nas, oleh an-nas. Nabi maksudnya an-nas dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
yang dikatakan syirik oleh dalil, tapi dia tidak sampai ke derajat syirik besar. Tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Tidak sampai, tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Nabi contohnya, ini contohnya riya. Riya sekarang, riya niki dia beribadah kepada Allah atau kepada manusia? Kepada Allah dia beribadah. Ya, tapi riya ini dinamakan di sini syirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dia syirik. Padahal dia orang ini masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, angkuna singaranin ya syirik, maka riya ini masuk dia ke dalam kategori syirik kecil. Jadi apa-apa yang dikatakan syirik oleh nas, tapi dia tidak sampai ke derajat syirik besar. Misalkan kalimat sumpah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Berarti bersumpah dengan nama selain Allah dikatakan syirik oleh nas. Tapi apakah dia sumpah ini menyamakan Allah dengan makhluknya dalam kekhususan Allah? Tidak. Dinengkah tono. Dia tetap menyembah Allah. Ya, dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah dinamakan syirik oleh nas. Berarti dia sekedar syirik kecil. Jadi syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar menyamakan Allah dengan makhluknya dalam kekhususan Allah. Syirik kecil segala yang dikatakan syirik oleh nas atau dalil, tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Nasiharak ke waktu niki. Masya Allah. Boleh waktu ini bekah dia dulu ini ya, faedah bisa kita ambil dari hadis niki. Sebenarnya ada beberapa lagi perbedaan-perbedaan syirik besar, syirik kecil, tapi waktu niki tidak mencukupi. Insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan Abu. Bismillah.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Sila menara ndikman jelas no sila. No kan jelas doang selakuan dulu ini. Alhamdulillah. Ulakan. Gak nyala? Kita ya bateri ini. Allah. Ya. Sombong termasuk syirik ke? Jawaban kita sombong tidak menerima kebenaran dan no, kena bro definisi yang deh ya. Jadi sombong itu dosa lain. Ya, sombong itu dosa lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, yaran sombong. Dia menolak kebenaran. Datang dakwah tauhid mentolaknya sih ya, ini sombong berarti. Datang dakwah sunnah tolaknya sih ya sombong berarti ini. Jadi dia menolak kebenaran. Ya, di hadis yang lain dikatakan safahul haq. Sombong itu adalah meninggalkan kebenaran. Jadi enggak mesti ditolak. Cukup engku nasi ninggalang ya, dia milih gawe ya, remehangne ke, itu sudah termasuk sombong. Dalam riwayat safahul haq itu, yaitu dia meninggalkan kebenaran, sudah termasuk sombong dia itu. Ya, jadi searan sombong yaitu dia menolak atau meninggalkan kebenaran. Adapun syirik dosa lain malik. Sombong dosa, syirik dosa lain. Ya, syirik itu yaitu seperti tadi, memberikan kepada makhluk sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong bukan termasuk syirik. Tapi sombong ini bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Di saat menolak tauhid, bisa dia akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi tidak pada sombong kanca syirik. Sombong itu dosa tersendiri, syirik dosa tersendiri. Lagu gara-gara kesombongan ini dengan terjerumus di kesyirikan. Jelas sudah. Wallahu taala a'lam. Modal nol. Noh, harap bejulur ana. Begini Pak Ustaz. Nggih. Untuk seperti saya misalnya, saya sebelum naik haji, saya rajin berjamaah itu. Nggih. Yang contoh sekarang bisa sendiri. Kemudian setelah naik haji, saya tak rajin lagi masjid untuk berjamaah karena saya takut dikatakan riya. La ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari kalau seperti itu? Dan ada juga yang memang kita ada sedikit seperti itu dari yang tidak ada apa yang tidak seperti itu. Terus sebelum haji, rajin butuh pulang haji, dapat kelihatan lagi ke masjid, takut lihat. Itu alasannya Pak Ustaz. Demikian. La ilaha illallah.
Makanya syaitan niki dia mula pinter dia musuh kita ini. Ya, berbagai macam cara dia lakukan agar kita tidak beribadah. Tujuannya agar kita tidak beribadah. Ente beribadah endah, dia akan berusaha menjadikan ibadah itu gombas. Pas beribadah bisikin nei teu ake teriak. Maka begitu riak ngombe angkuna gombas ibadahnya. Sebelum beribadah dibisiki kita onya-onya mun da salat berjamaah gita ini disidengan bareh. Mun gita ida kan riak ida. Ya, mun gita ida riak ida. Ketahuilah justru meninggalkan amalan karena takut riak, ini dia riak lagi ini. Ya riak malik ini. Karena tidak mau dicela dalam amalan. Yang kepentingnya terus ngaji, karena ngaji ini bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, lalu saling menguatkan satu sama lain kita. Ya, jadi ngumpe ke jalan keluarna marangone lawan dia syaitan itu. Tulakang malik niatno saya beribadah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, lawan dia. Tetap salat berjamaah teh akan yang masjid saud dia keinginan syaitan. Ajar itu doa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik dan aku mengetahuinya. Wa a'udzubika minasyirki alladzi la a'lam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampunan kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Jadi intinya pertama kita berusaha lawan dia. Kita berusaha melawan bisikan tadi, angkun teh si dendek tiap masjid. Si kedua berdoa tipe Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan keinginan pujian manusia itu. Karena pada hakikatnya tadi itu pujian endah ino takut teparan syirik, takut teparan riya. Berarti sebalik daripada takut teparan riya apa? Supaya dipuji oleh manusia. Kalau kita ini tidak riya, ino hakikatnya takut teparan riya, ngono. Takut teparan riya berarti lawannya apa? Ingin teparan tidak riya, ngono. Kenya lawan ini, ya persamaan ngono. Takut teparan riya sama dengan ingin teparan tidak riya. Mbeng kuna nyambung ke ino. Takut teparan riya sama dengan ingin teparan tidak riya. Ya sebenarnya ino berarti kan pada ingin dipuji nih. Dengan oke, ulah kita nulisin ya. Jadi ya takut teparan riya sama dengan ingin teparan tidak riya. Le saat dengan maran itu tidak riya, berarti kan kita mele terpuji si dengan ini. Kita mele na aju misi dengan bahwasanya kita ini tidak riya. Ini hakikatnya. Berarti ini kan sama, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karenanya meninggalkan amalan karena takut teparan riya, ini juga termasuk riya. Meninggalkan amalan karena takut teparan riya, ini juga riya sebenarnya. Angka ngombe jalan keluarna, pertama tetap lakukan amalan tersebut. Mara salat berjamaah, tetap salat berjamaah. Si kedua atur ate karing, ilangan keinginan pujian manusia saud ya. Dan insya Allah setelah belajar tauhid, terutama asma Allah dan sifat-sifatnya,
kita akan sadar bahwasanya manusia ini tidak berbeda manusia ini. Kita akan sadar bagaimana kedudukan Allah di alam ini. Untuk tahu ino berjarawah itu keinginan puji-pujian manusia no. Pentingnya belajar tauhid terus, pelajarin di akar tertanam terus dalam hati kita. Untuk pahami betul nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sangat agung Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Amunah marah ino benda tegin kita ya malik pujian-pujian manusia. Darah ini pujian manusia. Kalau lantaran itu kita akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia ini ya turun tayak nengke ngajum jemakna nyala sulit ngajum ya malik ngeno doang manusia. Dan ngeno oke. Menebe kerja nyonyah le bale no. Nengke ajum itu engkau adalah ngeno. Agus sulit saling plentong itu ngadu piring no. Malik ngeno doang. Itulah manusia. Ya kan dia bau mun manusia ini aja narak bener ndekna stabil. Nah kalau kita sudah sadar ini dan lain sebagainya, jerawah itu ngangenang manusia ini, kita akan fokus kepada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan tetap ibadah tersebut, kemudian atur hati jangan sampai mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian yang ketiga, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ia ajarin doa si Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari dosa riya niki. Jadi intinya meninggalkan sebuah amalan karena takut riya, justru itu sendiri adalah riya. Wallahu taala a'lam. Sila Pak Sedul ngene katakan baju lu ngene. Kan ada kantong langsung kono kumbe na. La ilaha illallah. Kan dia semal neparan soleh sedengan kumbe kan bagus, soleh artinya bagus dengan bagus. Kan dek semal neparan bagus. Dek berarti ide demen teparan dek bagus ini kan susah. Takut tekedah. Ya. Akhirnya nebuli itu, kenapa? Ya. Jadi ini kan sholat berakhlak mulia, ini kebagusan. Harusnya tedemen menampakkan kebagusan. Dua itu justru kan dia tersemal nampakkan kebagusan. Pada mara ibu-ibu misalkan berjilbab, nenek semal berjilbab, yuk kan ini dia semal berjilbab. Dia tersemal na beli alu jilbab teh, ngene parane teh solehah laun. Bukan bagus solehah. Ya, dan kita melakukan itu bukan untuk pujian manusia, lalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sila tempuang kesolehan luar no. Tidak masalah. Tempuang ya dalam arti apa? Mudah-mudahan niki bisa memotivasi batur. Ya, bui motivasi, masya Allah no. Kan bagus seruan engkah. Bersinar wajahna, misalkan temilu ngaji siapa tahu dengan cara seperti itu dia mau kemudian ngaji ya. Tapi ingat ndak penampilan doang berubah, si paling penting akhlak yang dah berubah. Tahu ide ngaji nengkasi dengan arah sekedi bagusan kah. Mun sebelum ngaji ucapan misalkan ya los doang selapu doang sugul ngono. Nah, nengke setelah ngaji ara rim sekedik kah.
maksiat si lain jarak tersebut ya. Begitu azan teh tersolat ngono oke ndak ngenang kuning tehnya tilu dah ngono teh aja ke salat teh tersolat ngono ndak apa-apa kenya teh tersolat bagus mu ide pahala najak dengan salat parani alim alur paran ngono ngene yang penting teh tersolat ya ndak gara-gara takut tebuli takut teparan alim dan sebagainya urang itu melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar ya tajak ke salat dan lain sebagainya. Kemudian si kedua amun hal-hal yang sifatnya mubah marak misalkan kelambi takwa atau apa bandek mesti aluk so tebe kelambi takwa dia sama lah ngadu jubah ngono ilah angka dia mesti aluk so ngadu jubah kan hukumna mubah ini dia temu pahala nah ngadu jubah atau dia jubah mubah ini hukumnya temu pahala ya tapi beberapa para salafus saleh sengaja mereka menampakkan nabi arana membedakan pakaiannya dengan orang umum supaya dia terlihat ilmu itu ada pada dirinya sehingga munarak dengan membutuhkan ingin menanyakan ilmu atau apa one ya ketuana dengan si berpakaian yang pakaian tolabul ilmi lah ngenteng pakaian penuntut ilmu sehingga tahu one dengan berilmu meh munarak masalah ya ketuana. Si kedua mereka sengaja menggunakan pakaian seperti ini karena itu bisa lebih mencegah mereka dari melakukan maksiat. Le saatnya berjubah no lebih ilak yang kawi maksiat daripada mau ngadu kaos oblong terus celana apa ngono. Aku mau berjubah kan lah kengkak ya gin maksiat ngono. Makanya mereka kadang-kadang ngadu kene ya tempuangnya sih ya. Tujuannya apa? Sehingga pakaiannya bau yang ngerimnya dari berbuat maksiat. Yang ketiga karena penampakan luar ini ada pengaruhnya kepada batin. Al-zawahir ya penampakan luar ini ada pengaruhnya kepada batin seseorang. Saat dia berpenampilan atau zahirnya soleh maka insya Allah akan berpengaruh kepada hatinya untuk menjadi orang yang soleh. Lagu saat penampakannya marah dengan metal ngono marah apa ngono ini akan berpengaruh ke hatinya pelan-pelan ya jadilah dia orang metal jadilah dia apa sehingga makanya mereka dahulu para salafus soleh tetap yang ini karena tiga alasan tadi aki munar dengan mele ilmu no iya na ketuaan dia na sembarangan ini berketuaan atau saya ketuaan ini bingung ya tapi begitu dilihat ada oh ini pakaian thalibul ilmi berketuaan ini ketu ya yang kedua menghalangi dia dari berbuat maksiat yang ketiga itu mempengaruhi ke dalam hatinya angka ide beda kadang bimbing udah sungguh putih silahkan hilangan ini buli-bulian ini ndak ada takut terbuli-buli ya kecuali amun ino justru menimbulkan rasa ingin beda dengan yang lain ingin tampil beda dengan yang lain nah ini lain malik penyakit nih ya ingin tampil beda dengan yang lain ingin menjadi pakaian syuhrah buat dia pokoknya marah ino fulan wah ino sehingga itu menjadi pakaian syuhrah buat dia maka ini penyakit lain ini ya lagu mun niade marah singone telu marah singone ino yang dikatakan oleh salafus saleh maka sila ya cuman yang terkhawatirkan ngone sida bareh ila melakukan amalan soleh ila nejak dengan sholat ila nejak dengan ngaji gara-gara apa takut teparan alim ino julu kehilangan kah ya ndak ada takut teparan alim alur wah yang penting dia bisa melaksanakan kebaikan tejak ya sholat teh waktu noh ini teh tengaji teh alur sok alim alur
Hah? Sakit kita meneparan alim sakit itu ke munde bawa bismillah kena ayat teh tengaji. Siapa tahu dengan cara sidang teh tengaji mau hidayah sakit dengan 10 tejak dah sakit dengan mau hidayah kan masya Allah duit pahalana sakit hidayah berdua anak 10 gara-gara ide dah ini pada anak 10 na mau hidayah kan masya Allah si 10 na malik berdua anak malik sekumbe pahala dah ini hanya gara-gara teh ngaji ya niatan inokah akeh hilang rasa malu nejak dengan berbuat kebaikan wallahu taala a'lam. Pak Guru mana angkat tangan dulu silakan. Doa tadi itu bisa dituliskan. Yang mana? Kesyirikan itu biar mudah dihafal. Yang besar kita pakai nggih. Kenapa ngelempar? Nggak boleh ngelempar. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika yenggu papa nih wa ana a'lam Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ya syai'an a'lamuhu atau usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik kepadamu sedangkan aku mengetahui. Termasuk diantaranya riya. Ya, kita beribadah supaya dipuji oleh orang, maka kita ketahui itu adalah syirik. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampunan kepadamu lima la a'lam, dari dosa-dosa yang aku belum ketahui. Ya, dosa-dosa yang kita tidak sadar melakukannya, berkat dengan maaf tipe Allah Subhanahu wa taala. Luwe dosa-dosa kita sadar. Ya, yang kita lakukan dia karena keteledoran kita sehingga memudarati orang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jelas kelihatan ya Pak Guru. Wallahu ta'ala a'lam. Sila Ida. Nggih. Mbe mikno. Beli yang kada. Coba. Itu ke beli. Dua lu dengan mikno gue seki. Bawa ke belakang.
Anak yang meninggal kemudian Pak Ustaz dari wanita mengaji malah yang awal libur Ya betul. malah yang sama yang Pak Ustaz atau anak Belum so. Baik, pertama ara sahabiyah arana Ummu Atiyah. Sahabiyah niki mengatakan nuhina anittiba'il janaiz. Kita dulu dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, walaupun larangannya tidak keras. Walaupun larangannya tidak keras. Gara-gara kalimat tidak keras ini memang ulama akhirnya berselisih dia. Ada yang mengatakan tidak keras berarti ini makruh. Orang perempuan makruh mengantar jenazah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalimat walam yu'zam alaina ini adalah kalimat ijtihad dari Ummu Atiyah. Ijtihadnya dia sahabiah ini. Tapi sebenarnya larangannya keras. Cuman ijtihadnya dia bahwasanya larangannya tidak keras. Karena parahnya keras larangannya. Di antaranya riwayat dari Umar bin Khattab. Umar di saat dengan pada lalu ibu-ibu pada milu ngatong jenazah ngadangnya si Umar. Langsung dia mengatakan irji'na pada ulik tono. Mauzurat masih jagin dah mau dosa, la ma'jurat dia jagin mau pahala. Ngadang le jamak ya. Mutegah ngadang bapa ke Malik ini. Kemudian keumuman hadis lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering menziarahi kubur, sering mendatangi kuburan. Di antara menziarahi kuburan yang ngatong dia di saat ngatong jenazah, kerangnya ngatong, nah ini terlaknat, laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau Ummu Atiyah yang mengatakan tidak terlalu keras larangannya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini ijtihadnya Ummu Atiyah ini. Sebenarnya larangannya keras, tapi ijtihadnya dia. Lagu ulama asli mengatakan enggak, ini hukumnya makruh. Baita nangka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada larangan entah ya makruh atau ya haram berdendek kah? Dendek wah karena ada larangan entah na makruh ke atau na haram dendek wah kelebih selamat dendek namilu ibu-ibu na. Apalagi makin menamilu ibu-ibu na, masya Allah. Dek hanya sekedar larangan ziarah doang, lagu berdempet. Ya akhirnya dua-dua ya midang jari le kuburan. Ya, kemudian ke Rubin ada kasus terakhir Rubin no. Begitu dikuburkan dengan sakit dengan iki sakit wah suwe sakit. Akhirnya kurus awakna. Ya, pas mati uli anakna si merantau dengan Malaysia tumbe nina anakna uli. Dina tau ya mana si kurus no. Dia hanya tahu mana le saatnya terkubur. Mbe ya mangkum le tunggi tak ya ngana anaknya si baru ule ini. Oh nu ya no. Begitu dilihat ternyata kepes jama anu no, bokos no. Seolah-olah dinarak dengan. Padahal itu ya mana tono terkuburan. Lalu karena kurus selalu mana sehingga seolah-olah dinarak dengan. Akhirnya dia sambil nyuting ngono, ilang ya mangku ngono. Mbeke aningna mangku denara le bokosino ngono. Akhirnya menyebar terus, oh ini wali ini si tekuburang ini ngono. Ya belajar tarekat no ngono. Padahal itu dengan tono cuman karena kurus. Nah, kalimat menyebar ini wali ini deniti le dalam bokos gara-gara ucapan saya dengan nina ini pen perkara ini. Ini salah satu hikmah dilarangnya ibu-ibu ikut mengantar jenazah.
Karena mereka punya rasa iba itu lebih daripada laki-laki. Sugul ibano, akhirnya pada terjadi hal yang tidak di kuburan. Yang dah pernah le lau daerah lau nguburang tahu milu ibu-ibu no. Begitu kita sudah masukin jenazahnya jamak waktu ndak apa wah masukin jenazah seperti biasa. Datang ibu-ibu kaya jauhna darakna mati ngene-ngene. Payu asik itu berdengar. Oh ini jama-jama itu nguburangnya begitu kaya jauhna darakna mati ngene. Kan ulah ngenang ngono ibu nah apa ki manfaat ngenang ngono. Akhirnya asik itu dan lain sebagainya. Padahal memang seharusnya dengan munah mati segera kuburkan dia. Munah bagus dengan si mati kan becati mau pahalele kuburno. Gara-gara ucapannya payu asik itu ginalat dengan ini. Gara-gara ucapan si ibu ini. Itu contoh-contoh kenapa ibu-ibu dilarang untuk ikut menguburkan orang yang sudah mati. Ya adapun dalil ngone li antara dalilnya. Keumuman hadis la'anallah zawaratil kubur. Kemudian Umar bin Khattab menjaga ibu-ibu si milugin nguburang no irji'na pada ulik tonoh mauzurat masih gini mau dosa. La ma'jurat dia dengan mau pahala. Ya. Dan memang sebagian ulama mengatakan larangan ini makruh. Nah, lagu itu nengke sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menarak larangan, maka kita tinggalkan dia. Karena itu larangan lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Ria dengan nifak bisa kan dari segi makna kalau nifak ini kan menampakkan sifat baik menunjukkan yang baik. Terus dia menampakkan ibadah harapan diuji manusia juga lebih berbahaya dari sifat yang Masya Allah. Lebih berbahaya antara nifak kanca riya. Kalau kita lihat dari zahir hadis si tulis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan dan yang aku paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil niki dialah yang paling menakutkan, dia yang paling belik dosanya, belian dosanya daripada nifak niki. Ya, karena nifak, contoh nifak misalkan berdusta, contoh nifak misalkan tidak amanah, ya nifak ini, ya nifak amali maksud kita di sini. Ya, contohnya adalah berdusta, tidak amanah, tidak menepati janji. Tentu niki lebih rendah ya dosanya dibandingkan dengan syirik kecil dengan riya. Nifak kecil lebih rendah dia daripada syirik kecil. Ya, syirik kecil dak ngenang kecil lagu dia adalah dosa besar yang paling besar. Adapun nifak kecil marak berdusta, idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlaf. Niki dia dosa besar memang. Lagu tentu dia di bawah dosa syirik. Jadi dosa syirik ini lebih besar dia. Ya daripada nifak kecil itu. Berdasarkan zahir hadis. Mudahan jelas tidak. Wallahu taala a'lam. Ayo putra. Langsung sudah putra. Kita salat 10 rakaat dan 1 rakaat kita lakukan bahagia, apakah kita tambah ada 1 rakaat bisa kembali? Nah, pas kita sholat subuh rakaat pertama ikhlas karena Allah. Pas rakaat kedua riya kita di sana. Nah, rakaat kedua ini dia yang batal, dia yang gombas. Rakaat pertamanya tetap dapat pahala tidak? Jadi
di antara perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar, syirik besar ini menghapus pahala seluruh amalan, lengan awal sampai akhir batal amalan no pahalana amun tasyirik besar. Lagu amun syirik kecil ngana para ulama kita, yaitu dia membatalkan pahala ibadah yang ada syirik di dalamnya. Hanya ibadah ino doang batal, ibadah si lain je ende, ibadah si lain ende. Nah tadi dia salat subuh rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua riya, ya rakaat kedua tono datang calon menantu no, calon apa mentua no. Nah akhirnya perbagusna salat dengan yang kuna, maka pahala salat subuhnya gombas dia. Datangkan dia lagi ngombe cari ilangangnya malik riya no, buang dia riya itu lagi. Begitu kita buang dia, tulak malik pahala no. Angka Masya Allah, kemusunti luar biasa ini. Dan tidak berhenti di sana, hendak ke deparan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, noh pas sholat ikhlas aku ngone, selesai wah, dia neman selesai. Udah kata salam no, onya malik syaitan gin begoda. Dia begoda ya malik. No, sak pertama tok ada sholat subuh baru ide paling hebat. Nah, muncul ujub no. Ide paling hebat. Ide nomor sekian. No, ama tetangga anda dia nomor nuras. Ide juras ide hebatan ide. Ujub muncul baju. Ujub ini membatalkan ibadah yang sudah kita lakukan. Hilang pahalana. Hendak ke deparan salam selesai wah de masih terus cobaan no. Sampai pira nangka cobaan niki sampai temate cobaan. Kan di teman aman ini, ndak ke deparan aman wah. No aku bilang subuh sholat doang, aku silain masih krok, aku paling hebat kan onya. Ini juga termasuk menghapus amalan kita karena apa? Ujub. Jadi rakaat kedua tono ria, rakaat pertama ikhlas yang ngumbi yang kone hilang ya. Ya, hilang dia pahala sholat subuhnya. Diterima dia gugur kewajiban sholat subuhnya gugur lagu gombas dinara isina. Makanya jaga terus keikhlasan niki sebelum berbuat ikhlas, di saat berbuat juga ikhlas, setelah berbuat juga tetap ikhlas karena syaitan niki terus gina berusaha menghapus pahala-pahala kita. Wallahu ta'ala a'lam. Biyaruanakah wah bega niki lebihnya 7 menit sudah lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.